Pemirsa, 6 korban ledakan gudang amunisi Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat di Madiun, Jawa Timur masih menjalani perawatan di RSUD Caruban, Madiun. Sementara itu, 1 prajurit TNI yang meninggal sudah dimakamkan. Hingga Jumat pagi, ke-6 korban luka-luka masih dirawat di RSUD Caruban, Madiun. 3 korban sudah dilakukan operasi dan saat ini kondisinya sudah mulai stabil dan 2 anggota lainnya baru akan dijadwalkan untuk operasi. Sementara 1 korban direncanakan dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya dikarenakan membutuhkan penanganan bedah subspesialistik. Sementara itu 1 korban prajurit TNI yang meninggal dunia beralamat di Dusun Jomlang, Kebonsari, Madiun telah dimakamkan. Ledakan di Puspalat Saradan, Madiun terjadi pada hari Kamis saat personel melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material amunisi di salah satu gudang penyimpanan. TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh guna mengetahui kronologi serta penyebab pasti ledakan. Yaitu di mana melaksanakan harwat pemeliharaan dan perawatan yang memang sudah melalui prosedur-prosedur yang sudah dijalankan dan prosedur-prosedur itu sudah melalui protap-protap mulai dari briefing awal sampai pelaksanaan. Ya, tempat itu sudah pasti diamankan, di-clearin semuanya, sudah ditutup. Hanya tim investigasi yang mungkin masuk dan juga tim investigasi tidak bisa sembarangan juga kan masuk, Pak. Bertahap melalui prosedur-prosedur sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan apa yang dimiliki dari keilmuan untuk mengecek apa terjadinya. Pemirsa, gudang amunisi milik Tentara Nasional Indonesia kembali meledak. Kali ini gudang amunisi di Pusat Peralatan Angkatan Darat di Madiun meledak dan menyebabkan 1 anggota meninggal dunia. TNI berjanji akan melakukan investigasi menyelidiki penyebab ledakan. Lantas bagaimana anggota Dewan mengawal investigasinya? Telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Dev Laksono. Selamat malam, Pak Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat selalu. Baik, Pak Dev, bagaimana sebetulnya tanggapan dari DPR terkait langkah TNI Angkatan Darat yang langsung membentuk tim investigasi terkait peristiwa ledakan di gudang amunisi ini? Ya, pertama saya pribadi menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalam atas meninggalnya personil kita di dalam kejadian yang semestinya ini tidak perlu terjadi, dan juga kepada para korban, dan juga sudah ada penjelasan langsung dari pihak TNI sendiri dan juga ada penanganan kepada personil yang meninggal ataupun juga mereka yang terluka. Nah, kita juga sudah mendengar bahwa sudah dibentuk timnya dan timnya juga sudah mulai bekerja mengumpulkan data, mencari tahu titik persoalannya di mana. Dan juga ya harus ada tindak lanjutnya dan harus dilakukan secara penjelasan kepada publik ya, secara berkala. Jadi dijelaskan kepada masyarakat dan juga kepada seluruh elemen agar diketahui persis prosesnya itu sudah sejauh mana, apa hasil temuannya, dan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh TNI, baik Angkatan Darat secara khusus ataupun juga TNI secara general, tentang pengamanan sistem penyimpanan amunisi tersebut ya, karena tingkat ini kan bukan hal yang kali pertama, sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan kejadian yang sebelumnya, kesalahannya ada di mana, apakah itu dari sisi proseduralnya kah, atau dari penyimpanannya atau penanganannya. Hal itulah yang harus digali dan juga di-compare, sehingga bila memang ada kesalahan dalam SOP, ya harus ada perbaikan dan juga harus ada tindak lanjut untuk pengamanan ke depannya itu seperti apa. Oke. Gitu. Dari pemantauan dan juga pengawasan dari DPR terutama Komisi 1, bagaimana sebetulnya kondisi amunisi, sistem penyimpanan hingga penerapan prosedur operasional selama ini? Ya, memang sudah ada penjelasan tentang sebelumnya, tentang kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, ini kan kalau kejadian yang ini berbeda lagi. Jadi ya kita harus menunggu rampung dari penyelidikan dan juga baru ada penjelasan sehingga kita baru bisa menyikapi akan temuan tersebut.
Oke. Pengelolaan amunisi ini kan kemudian merupakan bagian penting dari kesiapan tempur suatu negara. Karena itu aspek keselamatan personil dan juga keamanan penyimpanan harus menjadi prioritas. Bagaimana tanggapan dari DPR? Ya, itu juga menjadi masukan juga buat kita dan juga harus menjadi pelajaran utama bahwa jangan sampai kita melakukan modernisasi peralatan tempur yang sangat masif, sangat luar biasa. Akan tetapi baik penyimpanannya, perawatannya, pengawasannya itu tidak sejajar dengan pembeliannya gitu. Jadi ini semua harus dilakukan secara bersamaan dan juga harus ada rancangan ke depannya seperti apa sehingga ketika negara membutuhkan peralatan tersebut semuanya dalam kondisi yang amat prima. Oke. Baik, agar kemudian tidak ada spekulasi di masyarakat, Pak Dev, bagaimana DPR mendorong agar proses dan juga hasil investigasi ini dapat transparan disampaikan kepada publik? Ya, sebaiknya melalui Dinas Penerangan ataupun juga dari tim itu langsung bisa setelah menyampaikan kepada pimpinan, bisa juga menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat sekitarnya, karena kan gudang penyimpanan amunisi itu kan tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah yang banyak. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran bagi masyarakat yang mungkin bermukim di seputaran gudang sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman gitu. Jadi pemerintah dalam hal ini TNI AD harus menyampaikan temuannya itu secara langsung dan juga tindakannya seperti apa. Oke, artinya dari DPR sendiri pandangannya apa saja yang perlu didorong untuk diinvestigasi secara mendalam selain mengungkap penyebab insiden? Ya, dari semua aspek ya, mulai dari titik awalnya sendiri penyebabnya itu apa ya, apakah itu dari kesalahan penyimpanannya kah, suhunya kah, ataupun juga memang sudah kadaluarsa, ataupun juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penyimpanan amunisi tersebut. Terus juga lalu usia daripada amunisi tersebut, ya ini semua yang harus dikemukakan ke publik bahwa ini sudah dijalankan, sudah dilaksanakan dan masyarakat itu tetap bisa menjalankan sehari-hari dalam keadaan tenang. Oke, dari DPR sendiri, dari parlemen, bagaimana mengawal agar hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem manajemen risiko di seluruh instalasi penyimpanan amunisi TNI sehingga insiden serupa dapat dicegah di masa mendatang? Ya, tentunya ini apapun hasilnya itu kan harus ada tindakannya, harus ada rekomendasinya. Nah, itulah yang akan dibahas, disampaikan, dan juga kita akan melakukan monitoring sejauh mana pengaplikasian akan hasil temuan dan juga peningkatan daripada SOP-nya itu sendiri. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan dan juga hasil investigasi dari insiden ini. Terima kasih Pak Dev Laksono telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.